Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula manani titik Mas Pandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi akhiriha wallahu alam faliyatamayyaza liyatamayyaza supaya dadi beda apa masail liyatatamayyaza supaya dadi beda apa masail an masailil muharrari saking biro-biro masalah kitab al-muharrar. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Imam Nawawi misla dzalika ing padane mungkur lafat kultu terus akhire wal alam itu fistidraki sahihin dalam nyusulaken naskah alaihi ing atase kitab al-muharrar. Wa qad zadalan teman-teman nambahi sapa Nawawi alaihi ing atase muharrar min ghairi tamyizin saking tanpa mbedakaken. Kakali kaya dene ucapan Nawawi fi faslil khalaing dalam fasal kang nerangaken ya adabe nekani khala. Ucapan ini wala yatakalamu ing lafat wala yatakalamu ila akhirih. Sampun Mas ya, sampun dulu. Gak usah kakek. Monggo sebelum kula lanjutkan mungkin kula buka sesi tanya jawab dulu. Mumpung gene rame-rame. Monggo, menawi ada beberapa iskal yang perlu kita kaji sebelum kula lanjutkan. Gimana? Masih ada ndak? Kalau tidak ada lanjut Mas Pandi, mungkin ada janggal terkait yang kemarin itu wafi wajhin juga wafi kaulin atau mungkin pertanyaan bebas karena ini konconya yang belum hadir. Oke Mas, gak ada. Ini kayaknya lanjut nih. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjutkan lagi. Wa minha masailu nafisatun azumuha ilaihi ay ilal muktasar fi madzanniha. Madzaniku ay fi mahalliha. Yang bagi Allah yukhla al-kitab apa itu? Al-kitab Allah yukhla, iya benar ya. Al-kitab al-muktasar ila akhiri. Sampun Mas ya, kula lanjutkan dulu ya. Jadi termasuk istilah yang dipakai Nawawi dalam kitab nomor niku Minhajul Thalibin lagi adalah sebelum kula lanjut kula kayak mukadimah dulu. Jadi asalnya kitab Minhajul Thalibin itu kan dulu perjalanannya kan pun kula terangkan awal-awal Mas ya. Jadi kitab Minhaj itu proses awalnya itu adalah dari kitab Al-Um. Dari Al-Um itu makin disarai oleh Al-Muzani menjadi kitab Mukhtasar Muzani. Kitab Mukhtasar Muzani disarah lagi oleh Imam Abdul Ma'ali Al-Haramain, Imam Haramain namanya itu. Dari kitab Nihayatul Matlab 40 jilid itu. Dari 40 jilid kitab Nihayatul Matlab fi Dirasatil Mazhab diringkas oleh Ghazali dengan nama kitab yang pertama kitab Al-Basid. Ringkasan kedua dinamakan kitab Al-Wasid. Ringkasan ketiga dikatakan dinamai kitab Al-Wajiz. Yang keempat ada Mas, tapi kitab itu hilang ketika Ghazali kasih dalam keadaan hidup. Namanya kitab Khulasatul Wasail. Kitab Khulasatul Wasail, tapi kitab itu tidak temukan, hilang ketika Ghazali dalam keadaan masih sugeng, masih hidupnya. Lah dari kitab Al-Wajiz ini, Mas ya, Imam Rafi'i atau Abdul Karim Ar-Rafi'i meresum kitab itu, kitab Al-Wajiz ini ya, diresum menjadi kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar ini makin dikai tambahan keterangan oleh Nawawi menjadi kitab Minhajul Thalibin. Bener loh Mas, itu perjalanannya kayak ngoten itu. Jadi cara disimpulkan kan Minhaj itu berasal dari kitab Muharrar. Muharrar itu dari kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirasatil Mazhab.
Kitab Nihayatul Matlab itu dari kitab Mukhtasar Al-Muzani, kitab Mukhtasar Al-Muzani dari kitab induk yaitu kitab Al-Um. Sampun jelas Mas ya, runtute perjalanan kitab ini sudah jelas ya. Dan kalau lanjutkan, dalam kitab Minhajul Talibin ini mungkin Mas ya, ada beberapa masalah yang sifatnya adalah istidrak. Istidrak itu apa Mas? Istidrak itu istidrak taskih. Dalam kitab Al-Wajiz sebetulnya masalah itu sudah ditaskah oleh Rafi'i sendiri, tapi oleh Nawawi diberi taskah ulang di dalam kitab Minhaj itu. Ciri-cirinya dalam kitab Minhajul Talibin, istidrak taskah itu dimulai dengan kata-kata qultu, setelah itu makin ditutup dengan kata-kata wallahu a'lam. Jadi sampai kok pernah ngaji kitab Minhajul Talibin itu mesti ada kalimat qultu. Setelah qultu terus ada taskihnya, istidraknya makin, terus makin ditutup dengan kata-kata wallahu a'lam bishawab. Kula contoh di 10. Ya Mas ya, tak contoh di 10 saya. Kula baca lafadznya, kula ngambil contohnya tidak enggak kita perbandingan yang lain, tapi kitab Minhajul Talibin asli mawon. Contoh di halaman 1 juz 3, apa halaman 1 halaman 3. Misalnya, monggo Mas Riau, andi kancanya yang satunya Riau si jenenge. Oh, kene Mas, terus hadir ya. Oh ya wis, tantenane, engko takon jejer lungguh jejer. Dalam kitab Minhaj, makin kula tulis ya Mas ya, lain nak sampean ngerti makin. Dalam kitab Minhajul Talibin itu ada keterangan seperti ini Mas ya. Wa yustasna maitatun ladama lahasailun fala yunjisu ma'ian alal masyhur. Iki lafaz ini disebutkan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrar. Niki tidak dibuang sama sekali, lafadznya itu tidak dirubah sama sekali oleh Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Taskihnya seperti itu. Wakada fi kaulin. Coba ya, sampai paling durung ngerti nek terima lan-lanan ngene Mas ya. Kula tak jelasin iki. Dalam kitab Muharrar itu ana tulisan seperti ini Mas. Ada tulisan seperti ini. Wa yustasna maitatun lada malaha sailatun ai inda qatlihi. Nah Mas ya, inda qatli fala yunjisu ma'ian. Wa kadza wa fi kaulin. Itu dalam kitab Muharrar. Wa kadza wa fi kaulin najisun la yudriku tarful mu'tadil. Paham dong sampean Mas ya? Rumusannya gimana rumusan dalam kitab Muharrar itu? Dikecualikan daripada najis yang waqa'at fil ma'in atau fil ma'e. Dikecualikan berarti kan tidak berpotensi menajiskan Mas ya. Maita yang tidak punya dam yang sailah. Paham kan Mas ya? Maita yang tidak punya dam yang sailah ketika di qatlu. Maka ketika makin ada maitah ini kok waqa'at fi ma'iin la yunajjisuhu. Tarjihnya dalam kitab Al-Muharrar alal masyhur. Diteruskan oleh Rafi'i wa kadza fi kaulin. Tasailing sampean ya. Kata-kata fi kaulin itu berarti juga daunnya Imam Syafi'i, tapi statusnya menjadi kaulan yang marjuhan. Kok dikatakan kalau marjuhan? Masalah muqabilnya ini ketika tidak azhar ya kepada kaul masyhur, benar Mas ya. Tadi wafi kaul ini juga bahasanya adalah rumusan yang dirumuskan oleh Syafi'i, tapi statusnya kaul itu menjadi kaul yang marjuh. Muqabil daripada wafi kaulin adalah kaulul azhar atau kaul yang masyhur. Ya napa isine wakadha fi kaulin ini? Wakadha wa fi kaulin najisin la yudriku tarful mu'tadil. Kula tulis ya. Mbah sampean nutut ora ya? Iso buka karo aku ya. Kula tulis wakadha. Ini kitab Muharrar Mas ya. Wakadha najisun
la yudrikuhu at-tarful mu'tadil. At-tarful mu'tadil. Dok kene tarjainya oleh Rafi'i menggunakan wafi kaulin. Sampe lihat Mas ya. Ngaten iki mesine sampeyan wis paham Mas ya. Wa kadza wafi kaulin ini kan kesannya dibaca awak dhewe sudah bisa nyimpulkan tuh Mas. Dalam satu kaulnya Imam Syafi'i termasuk mustasna lagi adalah najis yang tidak bisa diidrok oleh tarful mu'tadil. Berarti ketika makin ada najis yang tidak bisa diidrok oleh tarful mu'tadil, ketika waqa'at fi'ina atau fima'e atau filma, iki makin potensinya tidak menajiskan itu. Tarjih yang dipakai oleh Rafi ini loh, dalam kitab Al-Wajiz ini memakai kata-kata wafi kaulin yang kefahamannya itu kita bisa menarik kefahaman dewi. Apa kefahamannya? Berarti kan kaul yang marjuh ini. Ini kaul marjuh ini bukan kaul yang rajah ini. Ini bukan azhar, juga bukan masyhur, tapi kaulun marjuhun li Syafi'i. Karo Nawawi diteruskan kuntu. Ngono Mas. Dari pernyataan Rafi'i seperti ini Mas ya, disebutkan Nawawi dengan kata-kata kultu. Burine anak kalimang ini. Kultu loh Mas, tak tulis beda. Kultu wal qaulu al azhar wal qaulu al azhar wal qaulu ngene ya, kultu wazal qaulu al azhar. Bertentangan apa ndak Mas? Wazal qaulu berarti kaul ini dinyatakan oleh Rafi'i sebagai kaul yang marjuh, tapi Nawawi menggunakan istilah istidroku taskehnya mengatakan malah kaul ini adalah kaul azhar, bukan kaul yang menjadi muqabil azhar. Lah kok sakit dikatakan seperti itu Mas ya? Karena najis yang tidak bisa diidrok dengan tarful mu'tadil iki makin derajatnya sama dengan maitah. Seterusnya itu paham Kang Bandi? Iya Mas MG paham tegal sampean itu. Durung paham Mas ya. Coba kalau runtut nih Mas ya. Panjene ya kayak gini Mas, angel Mas. Sing terangnya angel, sing terangnya gak paham. Wes. Coba kalau kan jelas tadi ngomong nih ya. Wa minna masailu nafisatun yudham azummu wa ilaihi fil mutasor. Kan ngono Mas lafati tadi. Termasuk tambahan dari tempat Nawawi nambahi dong dari kitab Muharrar itu adalah beberapa masalah-masalah yang ditarjih oleh Nawawi yang sifatnya sisipan. Jadi masail itu adalah tarjih istidrok, bener Mas ya? Nyisibno tarjih atau mentaskeh yang kiri nih tambah Nawawi adalah dimulai dengan kata-kata kultu, terus nanti burine ditambahi dengan wallahu a'lam. Kate bisawab. Wallahu a'lam ngono wae. Kalau contoh ini Mas ya. Dalam kitab Al-Muharrar sampeyan cermati dah tulisan kula ini. Dalam kitab Muharrar yang meresum dari kitab Al-Wajiz, yang Wajiz juga meresum dari kitab Nihayatul Matlab, yang meresum dari kitab Mukhtasar Muzani, yang meresum dari kitab Al-Um, Rafi'i membuat pernyataan seperti ini. Wafi kaulin nek diterusne awal wau wa yustasna minhu maitatun lada malaha sailatun inda qatlihi wa fi kaulin. Loh niki mawon yang dicontoh sing awal gak usah. Wa fi kaulin menurut satu pendapat dari pendapatnya Imam Syafi'i, begitu pula berarti makfu kan? Begitu pula itu berarti wayustasnya juga. Begitu pula najis yang tidak bisa diidrak ditemukan dengan tarful mu'tadil. Iki makin derajatnya sama-sama mustasna.
Mustasna berarti tidak ada potensi untuk menajiskan ma'e atau ma. Tapi tarjih yang dipakai Rafi ini, tarjih ini yang pakai Rafi itu menggunakan Rafi kaulin. Kata Rafi kaulin ini ada satu pemafhuman bahwa Gurine lafaz kadza itu Mas, rumusan masailnya itu termasuk pendapat yang marjuh ngono lho. Kan gitu kan? Rafi'i ngomong ngono, Nafi apa itu Nawawi memberikan satu istidrok naskah. Apa istidroknya? Kultu kata Nawawi. Zal kaulu utawi ikilah pendapat gila, kaul yang gila, kaul Syafi'iyah mengatakan najis selain dari terfuni gila. Malah ini yang azhar. Ini malah pendapat azhar, boten pendapat yang menjadi muqabil azhar. Malah itu pendapat yang azhar, malah itu yang unggul, yang rajih. Benar loh, Mas. Loh, berarti kan rumusan berbeda kan? Rumusan Nawawi terkait najis yang layu dari kotorful mu'tadil diberi label tarjih menggunakan azhar, tapi Rafi'i ditarjih dengan kata-kata muqabilul azhar yang notabennya adalah menjadi kaulan marjuhan. Masa ngono ae durung paham. Nek durung paham campurono sianida kok. Wis penak-penakan ae. Karuan urip gak kanggo kok misalkan ya. Astagfirullahaladzim. Wis gimana Mas Riau? Paham tak gak sampean? Mungkin nek kula buka ini kenalan niku Riau padha ireng ya. Wes. Sampun Mas ya. Nek sampun coba kula tak kai contoh lagi yang berbeda. Yang berbeda mawon ya. Di dalam kitab Al-Muharrar. Tentunya rumusan Al-Muharrar ini juga kita jumpai dalam kitab Al-Wajiz. Mestinya nek kita cross check lagi ke atasnya, mestinya juga disebutkan dalam kitab Nihayatul Matlab fi dirasatil mazhab karangan Imam Haramain itu di dalam bab Jumat. Tapi ringan-ringan Mas. Betul bab sing angel-angel. Nek gawe contoh iso 200 punjul iki Mas. 10 ae gak usah kakek. Kula kebetulan ngerpek dikit niki. Kerepekan kula yang kedua tak baca saja. Faslun tak kitabul Jumat. Lafaz ini Mas. Waman safaro min baladihi fa awwalu safarihi mujawazatu suriha. Mafhum Mas ya? Waman safaro min baladihi fa awwalu safarihi mujawazatu suriha. Fa ingkana tafsile fa ingkana wara'ahu imaratun usturito mujawazatuha fil asoh. Kata fil asoh niki persoalannya apa teman? Coba saya kita tulis dulu gini. Dari Riau yang baru hadir itu belum lihat ini. Faman misalkan faman safaro min baladihi wes fa'awalu safarihi mujawazatu ila akhiri terus fa'ingkana waro'ahu imaratun Mas ya, imaratun usturito mujawazatuha. Kata-kata nih Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Wajiz apa itu? Al-Muharrar fil as-Sahih. Sama kan bisa pahami itu Mas Indonesia. Itu kasusnya apa sih? Kasusnya ketika musafir kan koyok kajian usul fikih kemarin itu wasmul fa'ili wal maf'uli hakikatan fil mutalabbis bil fi'li kan gitu kan usul fikih ini. Jadi musafir itu bisa dikatakan sebagai musafir ketika piyambake sudah talabus bisafar. Wis nglakoni lunga lho Mas. Nglakoni lunga itu kapan hitungane? Ketika piyambake adalah sudah melewati surbalatnya. Cara kula ngeten iki Mas Pandi ya. Kok arep lunga Wali Songo ziarah ngoten nggih.
Mungkin dok kulone kali konton itu mas, kulon jembatan itu kan daerah Kerembangan bisa. Minimal kulo harus berpisah dari Kang Slamet yang datang. Jadi kulo kudune harus melewati Kang Slamet yang datang. Selamat datang. Lah kan so. Gak paham ya wis, gak paham ya wis, Riau gak paham wis. Jadi kulo harus mujawazah nang nggone Kang Slamet yang datang itu. Yes. Ketika mungkin kulo sudah kharaja dari tugu desa kulo niku, status kulo niki mungkin terhitung menjadi musafir karena lokasi itu termasuk awalu safar kulo. Kulo jamak, kulo kosor, ditelepon bojo kulo, Mas konjine keri, oh iya kembali. Nang kok do omah gak lunga. Ya sudah iskot lucu sudah. Kulo gak usah baleni. Salat yang kulo kosor sudah gugur sudah. Baca Mughni Muhtaj. Sare kitab Minhajul apa Minhajul Talibin ini. Karangan iso Mas Mughni Muhtaj. Khatib Asy-Syirbini. Wes. Sampun Mas ya. Kita kaji nih, ini ibaratnya Rafi ini. Ketika mungkin kok ternyata di depan sur balat kula niku ternyata ada imarohnya. Imaroh berarti ono wilayah yang dihuni oleh sekelompok menungso akeh ngoten. Wilayah enak itu Mas. Dihuni lha iku rupa perkampungan. Wong gawe kandang wedhus ya nek nduk kono, misalkan ya ono dodolan sampel ya nduk kono ngelompok. Dari Rafi, kata Rafi, kalau memang waro'a imaroh iki makin ada. Waro'a baladi ini ada satu imaratun, maka disyaratkan harus dilewati pula menurut wajah yang asoh. Wajah asoh iki ngasoin di Mas, mengasoi usturi tadi. Jadi istiratul mujawazatil imarah itu disyaratkan di dalam pendapat yang aso itu. Tapi ini tarjeh yang dinyatakan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrar, yang tentunya nukil dari kitab Al-Wajiz, yang tentunya sampai nang Imam Nawawi mengatakan dalam istidrakut tarjihnya kultu apa Mas jawabannya? Kultu jawabannya la yustaratu. Kultu al asoh la yustaratu. Mas podo asoh lho Mas. Rafi'i dalam kitab Al-Wajiz melalui tarjih asoh mengatakan itu istirat. Nawawi dalam kitab Minhaj yang istidrakut taskeh menggunakan kata-kata asoh pula tarjih. Jadi pada asoh Mas Fandi kata niku. Terus ya napa Mas ini? Yang kita pakai tetap tarjih yang dipakai oleh Nawawi, yang dinyatakan Nawawi. Berarti prakteknya mungkin ketika mungkin gulo kok sudah melewati selamat datang niku tak lewati Mas ya. Entah ndokono ono keramaian, ono sing di tempat ono pemukiman dan seterusnya. Kula tidak disyaratkan untuk mujawazah, sudah kosor saja di situ. Sama jamak saja ndokono. Karena apa? Karena asoh inda Nawawi tidak disyaratkan mujawazah seperti itu. Tapi di Muharrar kebalikannya. Asoh fil Muharrar usturito, asoh di dalam Minhaj la yustarotu. Beda tuh Mas rumusane beda. Nah nek ngeten iku lho mboten janggal. Mboten janggale apa? Mboten janggale iku mungkin persoalan ini adalah baina Rafi'i wa baina Nawawi, jelas rumusane. Lah nek mungkin kok asoh kok mungguwe Nawawi, yang satu adalah non seperti ini, dudu sing level ini ke provinsi ini perlu diberdayakan. Kalau contoh nih dalam kitab Kifayatul Akhyar, sarai kitab Abi Suja itu, nek percaya makin sampai buka dalam bab Jumat, ada satu tulisan wal gharib wal mutafaqih. Mutafaqih itu kan berarti kan santri mondok yang belajar itu la talzamuhu al Jumat alal asoh.
Kalau tidak percaya makin mulai bukaan. Kalau tidak ada tolong sampean kopikan ini Pak kitabnya. Mangkin tak buka no kitab kula ganti. Mangkin ada keterangan mutafaqih versi Kifayatul Akhyar. Itulah yalzamu alatal zamu al Jumat. Enak Mas ketika melihat referensi ini. Enak Mas ya. Jadi kalau 18 tahun di Sumbersari mestinya gak Jumatan. Wong tidak mau coba. Pandangannya dokono adalah ghairul mustawdin. Ghairul mustawdin Mas ya. Ghairul mustawdin. Tapi dalam kitab Raudhatul Thalibin. Ayo. Dalam kitab Raudhatul Thalibin redaksinya sama, tapi lafaz tarjihnya tidak sama. Mutafaqih, tajir dan seterusnya itu lafate watal zawalo, mboten lalo. Watal zamuhu al Jumat. Dalam kitab Raudhahnya itu ada talzamuhu. Kitab Kifayatul Akhyar la talzamuhu. Lah nek ngeten iki kula kan awal sudah ngomong, ini frekuensinya berbeda. Sang Halime Al-Husaini, mu'alif kitab Kifayatul Akhyar, gak ada apa-apanya dengan Nawawi, Mas. Nawawi itu derajat ganda ya. Di samping dia mustahid fatwa, juga mustahid mazhab, Mas. Loh, tekan sama ini loh. Rafi'i yang terkenal ahli hadis bahkan dikenal sebagai mujadid abad ke-6. Cek kalah kok karena Nawawi ini. Masalah apa Mas ya cari ini wong-wong. Rafi'i dengan Nawawi itu beda. Karena Rafi'i hidupnya di Korea, di desa-desa ngedum desa. Nawawi hidupnya di kota Damaskus, ibu kota kerajaan Umayyah dulu. Wis Mas ya. Uang itu nak akses di kota, kayak gulangnya itu beda dengan orang Riau, beda. Sak pinter-pintere wong Riau gak iso ngalahne wong kota, Mas. Wong Riau niki lho arep golek sinyal menek klopo jan. Astagfirullahaladzim. Urane banyak kuyon ya. Kuyon tenang. Akhirnya aksesnya beda, ngono Mas ya. Lah nek ngaten kan kita tahu tuh Mas akhirnya iso bandingkan sih. Napa sistem perbandingan nih? Ternyata tarjihnya itu sama loh, podo-podo menggunakan alal asol loh. Tarjih yang pertama dalam kitab Muharrar juga menggunakan fil aso atau alal aso. Tarjih yang kedua melalui istidrak taskeh bahasanya ya. Istidrak taskeh itu mentaskeh apa yang sudah ditaskeh oleh Rafi'i. Benar loh. Rafi'i sudah mentaskeh tapi ditaskeh ulang oleh Nawawi. Yang kita pakai yang mana ya? Mestinya ya istidrak taskeh itu Mas yang dipakai. Gimana? Turun paham nggak sampean? Kalau contoh ini ya, mungkin kita buka sesi tanya jawab bebas. Kalau lanjutkan lagi ya. Kalau lanjutkan lagi. Tetap di dalam bab yang sama. Kalau baca lafadznya ya. Wa yakhrumu alaman lazimahu. Lazimah berarti wajib apa Jumatan ing man. Cara disoreh nih wa yakhrumu alaman lazimathu. Lazimatu tak iku rujuk nang Jumat ya. Lazimatu wajib apa Jumatan ing man ngono lho. Apa as-safaru ba'da zawal. As-safar ba'da zawal. Kalau lanjutkan nih Mas ya. Intamak kanahu illa intamak kanahu al jum'atu fi tariqihi au yatadarraru bitakhallufihi anir rufqah wakila itu gak mau wakila wa qabla zawali kabadahu. Ini bisa dipahami Mas. Selamat kula ya. Sing tak maca iki sampean ngerti bisa karepe ya. Bagi orang-orang yang mendapatkan kewajiban untuk melakoni sholat Jumat, ba'da zawal itu diharamkan untuk safar. Ba'da zawal itu diharamkan untuk melakoni safar, kecuali kalau ada zon kuat. Tamakun itu kan memang potensinya kuat. Ketika tamakun, dia bisa melakoni Jumatan fi tariqihi. Benar Mas ya? Atau minimal dokono tadarrur ketika ditinggal rombongan. Ngeten iki, monggo budal saja enggak apa-apa sampean. Ketika makin madharat dengan takhalluf anirufqa.
Diteruskan lafate wa qabla zawal kabadahu. Tidak hanya pada zawal saja yang hukumnya seperti ini, qabla zawal pun hukumnya sama. Jadi safar ba'da zawal dan qabla zawal iki makin hukumnya sama saja. Kok saged sama Mas ya? Haram gampangane ngomong ini Mas ya. Kecuali bagi orang-orang yang memang piyambake enggak ada kesempatan penuh bisa mendirikan Jumatan di tengah perjalanan nih. Diterus nih Mas Pandi. Diterus nih ya iki durung bahas ngono iki. Terus diterus nih wa qabla zawali kabadi fil jadid ingkana niki lho. Ingkana safaron mubahan. Ya Mas? Iya Gus Andi ya. Enak Mas kita ingkana safaron mubahan. Diteruskan lagi ingkana safaron mubahan wa ingkana ta'atan jaza. Kurang piye kan? Tarjanya kultu lho Mas, al asoh anna ta'at kal mubah. Piye Mas Fandi, paham tak gak sampean? Ngene lho Mas Fandi karepe iku. Dadi safar qabla zawal atau safar ba'da zawal itu hukumnya boleh-boleh apa itu boleh Mas ya? Boleh asalkan sampean punya tamakun untuk fi'il Jumat fitoriki atau tadharrur anir rufqati. Diterusaken. Terus safar-safar yang bagaimana yang diperbolehkan untuk dikerjakan ini? Dijawab safar-safar yang nilainya safar taat. Kan gitu Mas ya? Nilainya adalah wa ingkana ta'atan ila. Safarnya adalah safar taat. Lalu safar mubah boleh pun tidak Mas dikerjakan. Jawabannya kultu. Anak kultu ini gila, burine gila. Kultu. Ini sampean baca kan bisa itu. Kultu al asoh anna ta'at kal mubah. Dadinya Rafi'i ngono tasik niku Mas. Tasik milah-milah kondisi safarnya itu. Jadi safar-safar yang boleh dikerjakan qabla zawal atau ba'da zawal iki makin safar-safar yang duweni nilai taat. Kudu safar yang nilainya taat. Kan gitu Mas ya. Nah nek Rafi'i apa Nawawi mengatakan mubah itu sama dengan safar yang taat. Kan gitu Mas ya. Sebenarnya sampean iki iso runtutnya apa gak kira-kira. Kaya ngono iku Mas, karepe ngoten niku. Piye Mas Mandi? Bisa ta gak? Wes kula contohnya satu lagi, mari kula buka sesi tanya jawab. Misalkan di dalam babu janais. Dengan bab jenazah lah ya. Dengan bab jenazah itu ada tulisan seperti ini. Walis sholatihi arkanun. Salat jenazah itu mempunyai beberapa rukun. Yang pertama an-niyat, terus ilang kol, warrabi'u qiraatul Fatihah ba'dal ula. Lah gak usah ditulis, gak mau Mas ini. Jadi rukunnya sholat jenazah yang kedua itu, yang keempat itu membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Itu mau Fatihah. Iya guys ya. Karo Nawawi di istidroki taskehnya kultu tujzi'u al-fatihatu bi ghairil ula. Fathul Qorib keterangannya seperti itu kan. Jadi ketika kita sholat jenazah itu tidak diwajibkan untuk membaca Fatihah setelah kita takbiratul ula, takbir yang pertama. Jadi usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin Allahu akbar. Wong kampung biasa runtut Fatihah, sholawat, mari sholawat Allahumma ghfirlahu warhamhu. Wong sing gak wong kampung sholate gak ngono Mas. Allahu akbar, sepi, gak ada bacaan sama sekali. Terus takbirnya langsung Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad, yang lebih utama itu sholat Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid, baru Allahu akbar Allahumma gfirlahu warhamhu, terus Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, maca Fatihah malah untuk takbir keempat, terus ditambah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Yang tidak boleh kan ini Mas Bandi, mari Allahumma la tahrimna ajrahu, terus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, Fatihah nduk mudah iki sing gak oleh. Masalahnya apa? Masalahnya salat wis mari ya. Percuma ente maca Fatihah nduk ngono iku. Iki mantap gak Om Bandi? Guys. Lah ngono Mas Bandi ya. Yes. Niki kula sudah mencontohkan 3 Mas. Dek menawi mungkin sampean masih janggal, monggo kula tunggu janggal sampean. Monggo kula tunggu kejanggalan, mungkin ada janggal 1 mungkin. Kalau tidak ada kula lanjut. Piye Mas Aceh? Gimana? Cek janggal ta? Janggal Mas gak apa-apa. Mungkin sapa niku muzayyin. Nah. Gimana Mas Muzayyin, janggal pun enggak? Nek janggal ngomong janggal ini nah, janggal pun enggak kamu? Ya, janggal gimana? Kemarin sebelum puasa itu kami sholat, terus itu tidaknya hari Jumat. Yang kami berangkat jam 8 sampai bersuara jam 3 hampir puasa. Nah kami tidak sholat Jumat sama masjid gereja. Tapi kami jawab tersebut sama saja. Langge, sampean budali jam berapa Man? Kami berangkatnya jam 8. Jam 8 pagi. Ya. Jawabannya haram. Nah kan? Itu jawabannya haram. Bukan kan? Kalau jawab kan? Mengapa haram? Karena nasnya jelas. Dalam surat Al-Jumat itu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat. Min yaumil Jumat kan bahasanya min yaumil Jumat kata-katanya. Jadi ketika sampean safar min yaumil Jumat, secara kajian Mas bahasane wong mantek itu Mas ya. Sebelum kita memberikan rumusan hukarom itu kan kita dituntut mentasawurkan dulu. Tasawurnya yaum itu apa? Yaum itu bukan lailun, tapi jawabannya keliru Mas ngoten niku. Masalah antara khat karo maksud itu mutasawiyaini fil mufham. Gak oleh ngoten niku. Tasawure kata-kata yaum adalah mudah yang mana ibtidanya adalah min tulu'il fajri sampai hurubu samas. Jadi masa itu, masa tuluk sampai huruf itu namanya yaum. Sampean kok safar mulai ba'da tulul fajri itu sampean terhitung safar yaumal Jumat qabla zawal. Ba'da zawal sama kan? Asal rumusan yang pertama kan ba'da zawal. Tapi qabla zawal pun juga hukumnya sama dengan safar ba'da zawal alal jadid tadi kan? Sama saja hukumnya. Kecuali wis maklum kan, kecuali wau ketika tamakana sak turusi atau tadarur. Terus ya nopo Mas, ketika sampean safarnya itu makin safar jam 8 hari Jumat, sampean gak iso nglakoni Jumatan fitori giga Mas. Apa itu dalan sampean itu? Jawabannya safarmu itu loh sudah dikatakan safar yang maksiat. Safar maksiat itu Mas, sampai didoakan oleh malaikat kama fil ihya itu la najatalak, semoga kamu tidak selamat dalam safarmu ini. Astagfirullahaladzim. Ngono ya Mas. Jadi andai kan sampai kok mampu untuk jamak taksir, bukan jamak taksir, jamak taksir, jamak mudhu. Apa itu sholat Jumat dengan asar itu jamak krono pepeko. Wis taksir kan pepeko Mas. Ya sah-sah saja, tidak apa-apa. Cuma safarmu inilah yang dihukumi menjadi safar maksiat. Bukan berarti Jumatan ente dan sholat asarmu yang dijamak takdim atau takhir itu berpotensi tidak sah. Tetap sah-sah saja, tidak apa-apa. Cuma safarmu itu loh Mas, saya dikatakan safar maksiat. Caranya supaya gak maksiat, lungo qabla zawal.
Berarti waktu qabla zawal qiblatul fajri, lunga qablatul fajri ini tidak ada hukum. Mengapa nggak ada hukum? Karena nasnya itu mengatakan ni yaumil Jumat. Lailahnya itu mboten katut. Ngono lho Gus Muzayyin. Iya, janggal lagi sampean. Oh, ngoten ya, enggak apa-apa wes. Oh, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Jawabane, nah kula dereng ngerti ya, Mas. Saya kita jawab lagi, sampean ketika sampean nyanggah kula dengan kata mboten ngerti enggak apa-apa, tak jawab sampean. Mas, wong jahil itu yang qasimu lagi ini. Ya. Iki lho ngene Fathul Qorib saja, kula ngomong Fathul Qorib fi babi siam. Jadi dengan Fathul Qorib dalam bab poso itu jahil itu ada dua macam, ada jahil yang ma'dzur, ada jahil yang ghairil ma'dzur. Jahil yang ma'dzur itu ada dua orang minimal. Satu, jahil yang hidupnya itu baidun anil ulama. Nomor dua adalah qaribul ahdi bil Islam. Sampeyan kira-kira Islam cetas ini ya. Betas masuk Islam ya monggo gak apa-apa kalau gitu. Nomor dua, atau sampean dekat apa jauh dari orang-orang ulama. Wal murad dengan ulama seperti ini kayak kajian usul fikih ini loh Mas. Wala ikhtisasa bizzat kan ada itu Mas ya. Sing ini kalau terang ini gila. Tidak ada kekhususan di dalam isim fa'il maupun maf'ul ini menunjukkan pada zat yang muayyan. Oh enggak. Sama ini ketika manggil diomongin kata ulama, berarti sampai ini manggil ulama yang bagaimana yang dimaksudkan dalam jalur ma'dzur ini. Yang penting ulama yang mampu menerangkan bab ini. Ya bab sholat Jumat seperti ini, ngono Mas ya. Jadi ini mau kula sampean bukan termasuk bagian jahil ma'dzur Mas. Bukan termasuk itu. Mengapa kok mboten bagian dari itu? Karena jahil ma'dzur itu nasnya mboten itu. Jahil ma'dzur itu nasnya adalah ndongone ayat yang lain. Ini ayatnya Mas ya. La yastawil ladzi hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dengan nas iki Mas ya, dengan nas ini ayat ini loh, melalui konsep kajian usul fikih ini dimasukkan dalam konsep am wal takhsis wal khos. La yastawi di dalam Al-Quran maupun hadis, iki makin indikasinya adalah istiwa yang am. Paham am Mas ya? Istiwa iki kata yastawi itu am dilalahnya. Sopo-sopo ae Mas ya, am di situ. Tapi yang dikendalikan dari kata-kata hal yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, akhirnya dalam fikih sampean itu timbul rumusan gini Mas. Tak cerita di sampean. Tak bocori pintere Syafi'i sampean. Imam Syafi'i ketika merumuskan kata-kata hal yastawi ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, hal itu makna nafi kan? Bukan kok ono toga. Maknanya hal yastawi tidak sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Makanya ndogone fikih sampean iku bab salat faslun fi mubtilati salat. Alladzi yubtilu as-salatu bihi asratul asya. Satu al-kalamu budila ana tulisane am dan amdan, kata-kata amdan Syafi'i kok enggak kata-kata amdan, memakai lafaz amdan aliman amidan, itu kata-katanya juga istinbat melalui ayat itu. Sampean kan enggak pernah berpikir tekan sakmono Mas ya. Enggak kan nutut masalahnya. Dongone bab saum, masalah aklun yang qalil. Ketika nasian enggak apa-apa. Gak batalkan. Ketika kafiron ini baru dibahas. Kok sampai piyambak itu aklan yang sampai kasiron dengan alasan nasi, itu tidak bisa diterima. Karena wong mangan suwe iku Mas ya, dalam keadaan poso mesti ana ilinge Mas. Oh, enak sate ini satu sunduk Mas. Oh, diwinakno ae. Mesti ana ilinge. Iki poso iki. Mboten saged dikatakan dikait-kait aliman amidan ndak bisa. Karena kafiran nih gitu. Terus akhirnya kalau simpulkan, ya nopo saat itu kalau gak ngerti lah. Kayak sampai urip begone wasatul badiah Kalimantan gono ya saya tidak tahu. Baru mungkin sampai makfum mungkin jahilnya. Ketika tidak ya wis. Rumusan tetap yahrumu tadi.
Tadi haram, banyak istighfar kau. Astagfirullahaladzim. Wes, ping 1000 gak bekan. Wes, ya Mas ya. Dadi gue pas wedan ping 1000 gak bekan ya. Nek ana watu tumbukan material tabrane. Wes. Mungkin ada pertanyaan lain Mas ya yang perlu kita kaji. Mungkin Mas Pandi. Gimana sih Mas Pandi dulu Mas ya. Kepala suku nih sih. Piye kepala suku? Oh, boleh mengistiqmalillah artinya hukuman pada fi'il mukallaf. Iya. Apakah boleh kita mengatakan al-khamru haram bukan syurbul khamru haram? Iya. Sampai takut ngono ta. Kita jawab Mas. Nek sampai takut tak jawab kula yang jawab, terus sampai takut kula sing jawab. Nah, lha ngono. Quran kita banyak kok Mas memberikan contoh-contoh seperti itu. Hurrimat alaikumul maitah. Tidak ada di situ idhofatil fi'lun kepada idhofatul hukum nanggoni fi'lun, tapi nanggoni zat kan. Bagaimana hukumnya khamr? Ya tidak ada hukumnya. Bagaimana hukumnya maitah? Ya tidak ada hukumnya. Terus bagaimana Mas kayak gitu nih? Kajiannya kados riset kados kemarin itu, sing kula ceritakan kemarin itu loh. Ya napa Pak riset hadisnya hadis terkait su'ud wa nuzul itu? Kalau jawab kan wis keto-to dimane membias persoalan langsung intine mawon. Di dalam konsep usul fikih dinyatakan seperti ini Mas Fandi. Idza tawaqqafa idza tawaqqafa sikhatul mantuq ausidku ala izmari lafdin yusama dilalatul iqtidah. Lah ngono Mas ya. Dilalah di dalam usul fikih. Boleh ngomong iki lho, gak apa-apa Mas ya. Tadi dilalah dalam usul fikih itu kan ada 3 macam. Ada dilalah iqtidah, ada dilalah ima, ada dilalah isyarah. Apa dilalah iqtidah? Dilalah iqtidah itu ketika mantuk daripada nas itu, keabsahan dan kesehatannya itu tidak bisa diterima oleh akal kecuali dengan menyimpan satu lafaz. Izmarul lafzin itu menyimpan lafaz, maka itu namanya dilalah iqtidah. Contoh nih Mas ya, langsung aja sadurunge hukum. Contoh dongoni surat Yusuf itu. Was'alil qaryah. Was'al iku maknane kan takok sapa sira. Al qaryata ing qarya itu artinya ai abniyatul mustami. Bangunan-bangunan yang sifatnya tersusun yang dihuni oleh para manusia. Itu namanya qarya. Misalkan Mas Pandi dari kurir COD, ono tulisan itu gini, Gus Hisam, misalkan ya, bingung di Umay Hisam. Ya, kurang ini kan ngono tuh Mas. Takon nanggone Korea tadi nanggone tembok, nanggone wedhus. Wedhus, iki ndi misalkan ya. Karena nasnya seperti itu. Tapi ketika sampean mami nas seperti itu, kira-kira sikha pun enggak secara akhlak. Oh, jelas enggak sikha. Mantuknya difahami apa adanya itu tidak menimbulkan sidku was sikha. Maka diwajibkan untuk mengizmar satu lafaz yang nantinya lafaz yang diizmar itu menjadi muqtadi, yang ambula muqtadi itu. Delok situasi dan kondisi ayatnya itu membicarakan apa. Kalau ayatnya kok hurrimat alaikumul maitah, berarti ada iktidha di sini. Ada lafaz yang diizmar, isinya adalah aklu aitanawul. Berarti ayatnya lamun disorehna Mas ya, hurrimat alaikum tanawulul maitah. Mengapa kok harus ada tanawul secara iktidha? Masalah lafaz ini difahami mboten sah. Lapo gak sah? Pandangan yang pertama, karena ada idhofah satu objek bukan kepada fi'lun min afal mukallaf. Enggak. Ada hukum hurmah nih gitu Mas. Hukum hurmah itu haram enggak? Di sini tidak dinisbatkan kepada fi'lun min afal mukallaf, tapi dinisbatkan kepada objek. Wong takrifi hukum saja khitabullah al-muta'alliq bi afalil mukallafin.
Lah ngono Mas ya. Terus ya apa Mas niku? Ya niku carane. Dan kalau sering kok nerang niki bolak-balik pisan. Ngono Mas Fandi ya. Khurimat alaikum aitanawul. Terus ukhilalakum bahimatul an'am. Ayat itu jelas kok. Ukhilat dihalalaken. Ukhilat lakum maring sira kabeh apa bahimatul an'am. Raja kaya iku hukumnya apa? Ya gak ada hukumnya raja kaya itu. Bahimatul an'am mana hukumnya? Oh ndak ada hukumnya. Wong hukum itu nisbat kepada fi'lun kok. Berarti lafati andaikan ini bukan Quran. Kita sorehkan ngono ukhilat lakum aklu bahimatul an'am. Makanya umpama ini ditakoi piye Pak hukumi khamr? Ya ndak ada hukumnya. Khamr itu bukan fi'lun. Kecuali metu hukumi ketika sudah ada izmarul lafdin yang menjadi muqtadhi kan. Apa isinya? Mungkin surbu, mungkin hibah. Lah kok hibah barang? Kula tadi kan sudah ngomong muqtadhi itu bagian daripada lafaz yang am. Saman kira-kira lafaz apa saja, tidak apa-apa itu. Misalkan ngomong, misalkan ya Mas, khurrima al-khamru. Apa iktidoknya atau muktadinya? Surbu, oke. Hibah, oke. Nek sampai juga oke. Nggak salah, tapi ndelok situasi ini Mas. Nek situasi ini kok dalam keadaan muamalah, berarti makin iktidoknya muktadinya kita isi dengan baiun, berarti waharuma atau wahurima. Lan diharamkan apa baiul khamri. Enak kan? Enak kan? Misalkan posisi ini kok dalam rangka walimahan kumpul melahan karo ngucut misalkan ya. Ngecut reming ini Mas ya. Ayo as misalkan ya. As. Ngerti as bukan Mas ya? Joker. Terus sampean kan ingin oh berarti surbun dong ini. Berarti wahurima surbul hamri. Lah nek prakteke kok sampean kok dalam keadaan sosialita. Bagi-bagi barang sosial nang gone Hisam nang ngene kon sampean nggo khamr. Oh berarti hibah niki mangken iktidai muktadine. Masalah kok makom itu. Terus akhirnya timbul dari iktidai itu macam ini Mas ya. Akhirnya ana konsep kaidah nang kitab Qaidul Fiqh itu maharuma apa bai'uhu haruma hibaduhu. Lah zabiti kayak ngono ta akhirnya. Hal-hal yang diharamkan untuk dijual belikan juga haram untuk dihibahkan. Sebaliknya ma harruma hibatuhu ya harruma bai'uhu. Dan seterusnya monggo kula kok penak Mas iki. Gimana Mas Fandi? Janggal dah. Apalagi kok sampai kemarin ana balik Mas Fandi. Apa itu? Hukumnya bid'ah itu misalkan bid'ah jadi hukum akhirnya. Bagaimana Wak kita melaksanakan misalkan tahlilan malam Jumat? Wah hukumnya bid'ah itu. Berarti hukum syariat ada 6 saiki. Ono haram, ono wajib, ono sunnah, ono mubah, ono mandub, ono bid'ah. Iya. Iya Mas Fandi ya. Mesti hukum taklifi mboten wati. Wati jelas kok. Ini wati syarat manek terus sabar. Tambah lagi azimah, tambah lagi ar-rukhsah. Ada 5. Tambah lagi 6 pitu sahih butlan. Pitu tadi. Timbangane 5 musuh pitu gak imbang, tambah yang nomor 6 hukum bid'ah. Ya, enak kan? Monggo Mas Ridho mau tanya apa inti? Sampai apa Mas? Tentang mengkodok syarat bagi ahli waris ya. Iya. Jadi bulan itu rencang itu nanti cerios. Ya mbak, ini nanti digenggen kalian gurunya. Iya. Itu mengkodok misalnya jadi ahli waris ini gurunya. Iya. Ya mbak ini digenggen nandai sholat ya. Ini boleh benda enggak? Ya boleh jawab Mas ya.
Dan kebetulan kula juga ngelakoni kemarin. Yes. Donggane kita fatkul mu'in itu man mata wa alaihi sholatun la yukdha wa la yufda. Enak kan? Iku maknane versine guru kula dulu Kiai Muhammad Najmuddin Jamha itu. Maknane lafadz ngene. Makna lafadz itu maknanya di mana ini bahasa Jawa ya. Man utawi sapine wong. Sapine wong. Man utawi sapane wong iku mata mati sapa man mata wa alaihi sholatun la yubda mongko haram untuk diqadhai. Haram Mas iku. Wala yubda dan haram untuk difidyai. Jadi ketika ada man iku mata duwe tanggan sholat haram diqadhai, haram dibayar fidyah. Mengapa pandangannya kok haram? Karena itu adalah ibadah yang badaniyah yang mahdhah. Ibadah badannya yang mahdhah itu saat piyambake urip diwakilkan kan tidak boleh toh Mas. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Terus ya napa gini prakteknya Mas ya? Wa qala satu lafaz kan enak Mas ya. Kecuali mengikuti pendapatnya Imam As-Subki kan. Kalau Subki itu memperbolehkan. Tapi mengapa ulama jumhur kok misalkan kok tidak memperbolehkan? Karena di dalam hadis Sahih Bukhari itu ada satu hadis Mas. Tak cerita pula ya. Hadisnya begini. Ada seorang itu sowan kepada Kanjeng Nabi, terus matur, "Inna ummi iftalatat nafsuha wa inni adzunuha." Kanjeng Nabi, ibu kula niku mati dalam keadaan mendadak. Kula zizon ketika ibu kula niki kok masih mampu untuk mengatakan sesuatu, maka piyambake akan mengatakan aku duwe tanggungan ini. Terus jawaban Kanjeng Nabi, fadailullahi ahakun ay yukdo. Benar Mas ya? Dan yang urusan dengan Allah itu makin lebih layak untuk disauri. Satu ini kan ada dialek apa? Lah kira-kira misalkan nek wong tuamu diutang nang nggone wong liya kira-kira kon sauri apa gak? Nggih mesti kula sauri. Makane utange wong tuamu sing kaitan nang nggone Gusti Allah itu lebih berhak untuk diqadha atau disauri. Loh, mengapa hadis di dalam Bukhari ini kok tidak dipakai oleh ulama-ulama yang mengharumkan qadha dan berfidyah? Kula ndek kapane kan sudah kayak bocoran. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari ini ada ilal yang khafi. Ada ilat yang khafi sehingga tidak bisa dibuat sebagai tendensi untuk itu. Apa ilat khafinya? Golek ono. Wong wae kuliah nduk semester tak kon gale seminggu juga sing bedok. Misalkan ya. Ada ilat khafiyah di dalam hadis ini. Tapi kok disebutkan nduk ngene kitab Sahih Bukhari. Alah nemen-nemen nih Mas ya. Nemen-nemen nih kitab-kitab yang nduk hadis yang nduk Bukhari. Andai kan kok dianggap dhaif oleh sebagian orang, pol makin derajatnya kepada hadis hasan. Ngono lho Mas. Lah ngono to Mas kajian kemarin itu. Minimal ya hasan. Akhirnya As-Subki niki Mas ya dengan memahami teksnya hadis seperti itu, piyambake menyatakan bahwa mayit itu bila meninggalkan sholat boleh untuk diqadhai. Bahkan Syafi'i dalam kitab Qaul-Qadim nukil nanggone riwayat dari mazhab Hanafi membolehkan ahli waris untuk membayar fidyah. Satu waktu sholat bisa difidyah dengan satu mut Mas. Gak sampai pirang kilo, paling pitung on mean. Bapak kula niku Mas. Ya. Biyen niku wafatnya itu kena kanker niku, kanker paru-paru Mas. Masuk rumah sakit wae malam takbiran itu. Ke rumah sakit Muhammadiyah. Lamongan niku. 8 hari kalau betul wangsul kula dipanggil kalau niku. Poli penyakit dalam kula datang nang dalem Mas. Sampean gonang dibawa sampean. Niku Pak, rekomnya dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Oh jangan, nggak perlu. Kalau jaman nggak perlu. Masalahnya operasi paru-paru dan jantung itu Mas nek kena tumor itu 1:10, 9:1.
Kalau domingo itu paham tuh Mas. Berarti kegagalan keberhasilan operasi itu cuma 1%, kegagalan 90%. Wis sampean go mulai obat jalan saja. Nek entek sampean goreng obat 700 Mas. Sabudalan 700, akhirnya bertahan sampai tanggal 11 Muharram. Tanggal 11 Muharram Bapak kula sedo Mas. Lah kebetulan kula niki nggak ada murid jenenge Pak Ahmad Fitonik, saat itu masih jadi mustahik kelas 2 aliyah. Tabel nik Pak Fitonik, bapakku iki duwe utang sholat 3 bulan. Tapi mboten utuh Mas, anggap 3 bulan ngono wae. Tolong ya, muridmu kan akeh, hampir 200 muridmu. Jangan kodok sholat untuk masjid Baitur Rahman. Nggih Pak, siap. Yes Mas. Jadi bapak kula dhewe iku kula sing lakoni Mas ngoten iku. Kodok salat 3 bulan iku malah karo Pak Fitonik dilanjutkan kodok 4 bulan. Jadi ngondoki salate niku 4 bulan. Kula dereng marem sian. Tak hitung piro kira petang bulan niku Mas. Cara satu harinya kan 17 tak pingno petang bulan, tak bayari fidyah rong glangsing beras ternak nih Mas, glangsing ini tak kayak wong 240 Mas Bandi. Jadi wong siji ku oleh sakmono kuwate Mas. Malah boleh pun ndak Subhi juga melaksanakan itu. Abu Hanifah dalam riwayatnya juga melaksanakan seperti itu. Imam Syafi'i dalam kaul qadimnya juga membolehkan praktek membayar fidyah juga boleh untuk soma anil mayit juga boleh. Walaupun toh dalam kaul jadid Syafi'i mengatakan itu haram, tidak boleh. Tapi nemu kulo ini adalah termasuk bagian satu persalahan yang wajib ditambahkan di dalam rumusan tarjihul qadim alal jadid sehingga jumlahnya menjadi 30. Dalam rangka apa? Kita nggak butuh tahlil, nggak butuh dalil. Yang kita butuhkan adalah maslahatul linnas. Nek ngene Mas warga kon nggone dhewe bangale. Astagfirullahaladzim. Jadi untuk sementara ngeten, nek sampean kepengin kajian metode secara ilmiah lagi, tolong hadis yang kula aturkan tadi Mas. Inna umi iftalatat nafsuha. Kula kayak bocoran hadis ini adalah ma'lul khafiyah. Ada ilat yang khafi di sini. Sampai cari ilatnya, sehingga makin ke ulama tidak kersa menggunakan konsep hadis ini sebagai pernyataan membolehkan untuk qadha sholatul mayit yang meninggal. Ngono lho Man. Piye Man? Paham tak sampean? Sementara ngoten mawon Gus ya. Insyaallah niku mun padang hujan. Dan sampean duwe kerabat wis qadha salatmu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau sampai ngomong panjang lebar Mas, panjang lebar itu sering kajian-kajian ngoten niku. Mengapa kok niki makin kita legal formalkan? Jangan itu saja yang kita bahas. Yang kita bahas kita teruskan saja kepada yang lain-lain. Di antara nopo fida'an lil mayit. Jadi kita midai mayit boleh pun ndak? Satu sisi enek sing mantan Muhammadiyah langsung interupsi. Oh ya ndak boleh bro. Mengapa? Karena ayatnya wa anlil insani ilama masa'a. Ingat lur, ayat itu adalah mansuh. Ayat itu mansuh. Kalau minimal tidak mansuh, ada 7 pendapat terkait ayat ini. Sampeyan baca mawon dalam kitab itu. Napa niku kitab ini lho Mas, lali aku. Mboten kitab tipis karangane niku Qadhi Hubaibullah Al-Parmuli dari Pakistan. Kula gak ada kitabnya. Jadi Qadhi Hubaibullah Al-Parmuli dari Pakistan itu mengerot kitab Fathul Majid karangane Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya kitab itu nggak ada lali namanya. Nah apa ya lali ya? Intiqad wal Iqtirat namanya. Sampeyan baca kitab tipis Mas kitab ini. Niku tentang kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Fathul Majid. Sampun Mas ya untuk sementara ngoten. Mungkin ada kelainan, ada yang lain. Nah, kelainan ya. Ayo yang kelainan itu gimana ya? Gimana Mas? Masalah ulil masbir kami mukabimnya dalam pembahasan kuliah. Pembahasan kuliah niku napa membayar ujrah kepada
Jazal nggak boleh. Ya. Kaul masyhur kan kalau nemu kaul goreng ini kan iman lihat nemu iman lantai Iya. Iya. kemudian kalau nemu bikin itu kaul goreng ada kaul goreng yang mengatakan bahwasanya itu boleh baik ulung mengikut dia apa itu di disamakan. Terus intinya makin boleh diamalkan enggak? Nah, ya intinya kan gitu saja kan. Ya intinya. Kula kan Dewi sudah ngomong tuh mas. Jadi deretan pendapat itu mas ya. Deretan pendapat yang tidak boleh apa itu yang dhaif itu kan satu. Kula ngomong ini ya. Satu yaitu pendapat yang menjadi muqabil ashah. Iya Mas Mandi, yang mana dah? Termasuk lagi yaitu muqabilul auja, muqabilul mutaja, muqabilul mu'tamad, muqabilul sahih wa fi nadhurun. Masih dikaji kan? Beberapa praktisi bahasa masail mayoritas tidak berani menggunakan muqabilul sahih. Cuma satu praktisi yang berani. Muqabil sahih dhaif tidak fasid. Lah ngono Mas ya, dhaif tidak fasid. Lah saiki lanjut nang pertanyaan Mas tadi. Rumusan di dalam kitab Minhaj di sana disebutkan wa haitsu aqulu al-azhar. Itu kan indikasinya pada khilaf yang qawi. Ketika makin khilafnya adalah dhaif, maka yang rajih yang dipakai adalah al-masyhur. Pertanyaannya, muqabil daripada kaul masyhur ini jari Mas tadi adalah kaul yang gharib. Boleh pun tidak Mas dilakukan, diamalkan Mas? Tidak boleh ya? Alasannya? Melihat orang-orangnya. Iya orang-orangnya? Kadang-kadang itu cuma buat embel-embel cari keuntungan. Oh jangan gitu, ini bicara ilmiah Mas, bukan bicara kepentingan lah ya. Ya, iya. Kepentingan pribadi begini. Ya berarti gini, jawabannya Mas Pandi itu adalah min haitsu umurun khariji Mas. Berarti faktornya eksternal, bukan internal. Dari Mas Pandi boleh-boleh saja, asalkan tidak tasawuf, gitu kan? Kalau gak tasawuf gak apa-apa Mas ya. Jadi intinya nih gue pribadi Mas ya, muqabil daripada al-masyhur itu boleh-boleh saja kita lakoni Mas. Monggo kula pribadi. Bukti ini apa? Kula sering loh ngomong karo kanca-kanca itu. Idza'u thawab lil mayyit alal masyhur kan tidak boleh. Ayo kan? Idza'u thawab bil qiraah lho Mas ya. Jadi idza'u thawab bi qiraatul Quran lil mayyit itu kan tidak boleh. Labeli alal masyhur. Berarti mugal masyhur gore bukan? Awak dhewe saben dina gimana? Loh. Sampeyan aja mandang sisi ikut tok ae Mas ya, pandangan sisi-sisi sing liya sehingga makin sampeyan iku makin adil dalam memberikan rumusan hukum. Ben adil lho Mas, kecuali kalau memang kaulnya itu sampai tarafnya saz. Lah niki lho. Kalau memang tarafnya sudah sat seperti ini, ya sekolah mboten komentar kalau sudah sat seperti ini. Adapun ada permasalahan yang diaturkan Kang Pandi tadi, wah niku mungkin di fatwa nih Pak, niki mungkin akan ada tasahul, anak tasawuli jadi ini urusan tasawul dan tidak, memang kula itu mboten satu pertimbangan. Wong iki pertimbangannya mboten itu kok, wong pertimbangan kita kan kajian ilmiahnya. Adapun tasahul itu amrun kharid di kula. Contoh niki wae lho Mas. Misalkan ana wong yasinan tahlil, nyuwun sewu lho ya. Ana wong tahlil langsung kilo doi anatut talibin. Ihda'us sawab qiraatul Quran lil mayyit alal masyhur tidak boleh. Katalilan sak murid sampean. Temen lah wis. Bapakmu nduk kono man. Nduk kono Mas Pandi. Kelingan dawuh Kanjeng Nabi, innamal mayyit kal gharikil mugawas. Mugawas betul mugawis Mas. Mayit di dalam kubur itu laksana seperti orang yang tenggelam, yang selalu minta untuk ditolong diselamatkan min. Ayo Mas, lafadz
Iya lagi ya. Yes ngono ki. Untuk kitab Niatul Zain ada hadis itu. Jadi intinya ngene Gus untuk sementara Mas ya. Untuk sementara ya. Untuk sementara nih kula, apakah pendapat rumusan dengan memakai tendensi kaul yang gharib itu boleh? Nek monggo kula kok oke-oke saja asalkan tidak sampai kepada sat. Adapun makin kok sampai berdampak kepada tasahul, ya jangan diiftakkan. Ngono lho. Kok sampai nimbulkan tasahul, jangan diiftakkan. Lah ngono Mas ya. Dan semua itu monggo kula kok ndelok situasi kondisi dulu Mas Ian. Nek masalah tasahul iku mungkin ndogone ngono Mas. Ndogone kitab Bukhari itu enak keterangane. Ngoten iku tapi jane sing nyanggal Mas Ian. Apa sanggane? Lah kula niki mboten mufti ya, Pak. Kula niki mboten mufti lho. Kula nggih mboten qadhi nggih mboten hakim. Oke nek ngono malah terbuka lebar untuk menyatakan seperti ini. Lah kok terbuka? Status sampean kan nakil warawin kan. Jadi sampean iso ngomong gila lho kita pikir oleh seperti itu terang ini gila malah enak Mas sampean malahan. Wong sampean mboten apa iku mboten mufti, juga mboten hakim. Sampean mek rawin riwayatnya orang lain malah penak. Umpane kok ndok kene kalau gharib oleh. Oke lanjut. Yes. Sing penting kan enek payung hukume. Lho Mas ada payung hukumnya. Makanya dia bingung nak tamu Mas nang makulo, wong tebireng juga. Ya terkait ini juga. Ya apa Pak, mungkin Basul Masail itu kula minta satu saja. Rumusan Basul Masail itu adalah sifatnya moderat. Moderat itu nek hukum yo gak haram-haram nemen, yo gak termot tasal-tasal. Oh lebih gampang masih rumusannya ya. Lebih gampang kita nggak payung hukum daripada ngukumi yang tasdid aku. Nek tasdid percuma kan awak ngumi haram, alat musik haram, ini haram. Sampeyan fatwane sampeyan kapan wong kampung gak mungkin nglakoni kaya kan. Sing penting awak dhewe itu adalah moderat itu titik-titik wis enek payung hukume, enek cantolane nggone mazhab Syafi'i dan dipraktekno nggone Mbah Bolong kan. Menurut ijma ulama mazhab arba'ah. Ijma masih mazhab arba'ah itu mengatakan bahwa zakat fitrah tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Nggak oleh dikeno kiai kampung, ustadz PB nggak oleh. Awak dhewe kok milih yang mukobil nanggone, mukobile ijma lo jumhur lo Mas. Jadi awak di rumusan kemarin kok nentang Mas, nentang rumusan jumhur loh, nentang 4 mazhab langsung loh. Ya napa itu? Dalam rangka masolihul anam. Sane tukang khotib iku bayarane mek zakat fitrah tok lho. Astagfirullahaladzim. Lah ngono Mas. Kula niku nek Jumat Kliwon khotbah nggone Beron. Nek Jumat Pahing nang Beron, Jumat Kliwon wau nggone Berjel, Jumat Wage nggone Godhong, Jumat Legi nggone Spanyol. Oh pae, zakat fitrah 2,5 kilo Mas. Mun ku dikarom-karom ni pisan karo wong-wong iki. Terus aku iki oleh bagian nopo? Astagfirullahaladzim. Lho masih oleh ngono Mas, takekne wong ne Mas, kula mboten mangan barang-barang kaya meniku ya Mas. Mas Fandi, sampean misalkan lho ditakoki enak-enakan, guru TP iki sing bayarane sakmono Mas. Guru MI sing sukuan mulai jam 5:30 sudah harus standby untuk sekolah, mulai 1:30, 1:30 Mas. Bayarnya sukuan piro to Mas? 350 to Mas. Iki rada lumayan dari 400 ndek wingi 200 lho Mas. Ngono iku diharam-haramkan bisa nerima zakat fitrah walaupun toh di atas namakan sabila. Awak dhewe ngelana payung hukum sah-sah saja ndak apa-apa. Sabul khair di mana sabilah mana sabul khair. Apakah itu tidak mukhalif nanggone mazhar Pak? Mukhalif, dan itu adalah muqabilu sahih. Jadi ini wong-wong fasid lho Mbak Ibu, fasid lah munggumu. Saiki buktikan saya gini fasid itu apa muqabilu sahih fasid dikei baru ndogone Tulyubi menang semua. Qaulu musyirun bi
fasadi ai min haitsul lafdhu la min haitsul hukmu min anna muqabilahu dhaifun kama marra. Jelas kan kaya ngono iku. Kena ibarat iki wis mingkem cangkeme iki san. Wis gak iso terus omongan iki san. Wis, dadi kula Gus ya, boro-boro nitek, tapi kula jamene mawon dengan masukan Mas Pandi. Andai kan makin rumusan gorib iku makin kok menimbulkan tasahul. Yo aja diomong nih lah. Ya Mas ya, nah nek menguntungkan nang awake dhewe, fatwakan itu. Contohnya apa fatwakan itu? Contohnya masalah jawazu ihda'i sawabul qira'ah lil mayyit. Ngono lho Gus Pandi. Alam muqabilul masyhur ai gharib ternyata juga boleh dan itu dilakoni dan gak mungkin loh Gus Pandi. Kiai NU sing sepuh-sepuh itu gobloknya luar biasa, gak mungkin loh. Mereka mesti pinter kok Iwan. Lah apa karo ibarat kayak gini iki. Iya mesti ngerti mestine. Cuma kan ya pertimbangannya gharib tetap bisa untuk diamalkan. Andai kan gak diamalkan di sini Mbak Hasim sudah dulu nolak. Ternyata ya gak pernah komentar itu kan. Iya Kang Bandi. Dan seterusnya. Satu pertanyaan lagi Mas, jam berapa lagi Mas? 9:30 ya Mas. Mungkin dari Mas Riau yang barusan datang tadi. Gimana Riau? Ini salaman sampean. Ini salaman cipika-cipiki dong. Wes, karo ngomong selamat malam Besti ngono lho. Astagfirullahaladzim. Tenang guyon Mas ya. Gimana? Mungkin dari sampean Mas. Gimana? Mau ngerot apa ini? Sampean Mas ya. Kalau contohnya lagi Mas ya, sebagai pertimbangan Mas ya. Basul Masail kemarin yang pernah kula omongkan itu Basul Masail terhadap ini loh kasus TRI itu. Kula kan sering nggak contoh itu kan. TRI itu adalah praktek tebu rakyat identifikasi. Rumusan Basul Masail pusat PBNU mengatakan bahwa TRI itu adalah haram, termasuk riba korzi. Basul kemarin nih belum suwe Mas, di Sumbersari banyak sama. Bagaimana praktek hukum TRI itu sebenarnya? Jawabnya adalah sunnah. Dari hukum haram nanggone hukum sunnah. Ya nopo ngene untuk menjamekkan iki Mas ya. Ya gak iso menjamekkan ya kulun likulin hukmu. Masing-masing forum itu duwe hukum yang berbeda. Ngono iku jek enek sing interupsi Mas teko mburi. Ya nopo Pak sampean kan dadi promo juga Jawa Madura. Bahas terkait jual beli online. Sampai kula itu apa ibaratnya itu dari kitab Wajiz, kitab Raudhah. Ada ibarat istiqsaul ausaf hayun jalu manzilatal ru'yatul mutabarah, jawabannya tidak. Sehingga jual beli online itu tidak legal secara syar'i, tidak sah. Tas dibahas di Fatikai 140 pondok Mas, se-Jawa Madura itu. Dibahas lagi dengan Tulungagung, jawabannya sah. Untuk Sumbersari jawabannya tidak sah, untuk Tulungagung sah. Lah kok sah? Melok pendapat Muqabilul Azhar. Untuk Sumbersari alasannya ikut pendapat Al-Azhar. Al-Azhar mengatakan tidak sahih, Tulungagung mengambil Muqabilul Azhar. Kurang marem dibahas meneh nduk langitan sah hukumnya termasuk bagian jual beli mu'ato. Lah ini yang perlu dikaji. Kok iso mu'ato barang iki piye ceritane iki? Sapa berumuse? My friend, koncoku dhewe dadi berumuse. Pikir iku goblok aku. Aja nemen-nemen lah aku. Nek goblok aja nemen-nemen tolong jangan dek ya sampai tak kayak ngono. Wes goblok aku. Apa ini akan menasah? Nemu, kalau tidak menasah Mas. Jadi keputusan dari Sumbersari itu biarlah berjalan sesuai dengan keputusan itu. Yang Tulungagung, ya kersane berjalan seperti itu. Lawan Mas ya. Dan yang lainnya. Contoh lagi tak contoh nih Mas ya. Tas Basul Malang Kemis ini, kalau jadi promosi Mas sini. Kan daerah mayak ngono ngoro mriko. Kula dapat SK lho wingi. Tapi kalau ngeboti Pandi DKK. Wis aku tak budal rek reunian karo Sodik kan. Yes.
Engko nek gak ngono sok sama SMS saya. Saged dadi iya iso aku masalah tak wongi. Napa to Mas masalahnya mengkaji referensi dalam kitab Fatawi Zain Ismail Zain. Tahu belum Mas ya? Saya Ismail Zain mufti Syafi'iyah di Madinah itu. Napa fatawi ini diperbolehkan jawazut ta'addudil Jumat li ghairil hajat. Betul lil hajat ya. Tapi lil hajat. Yang dikaji itu ngono itu Mas ya. Masalah apa saiki marah? Masalah mendirikan Jumat beberapa tempat dalam satu desa, satu dusun ya, tanpa dasar ada hajat, boleh apa enggak? Rumusan dalam kitab Fatawi Ismail Zain itu diperbolehkan secara mutlak asalkan tempat yang dibuat ngedekne Jumatan itu gak sampai kurang daripada 40 orang binaan alal kaunil jadid. Jadi mensyaratkan petang bolu iki Mas ya, iki mungkin didasarkan ala kaulil jadid, mboten kalau kodim. Andai kan kok kulo yang beri fatwa ngono, misalkan kok mentalsek pendapat Imam Zain, mesti tak rumusnya ini. Syarat petang bolu itu tidak menjadi syarat. Sing penting jawazu ta'addud, nek binaan alal qauli qadim 4 orang sudah boleh. Nggak harus 40. Cuma kebetulan Ismail Zain ini makin binaannya ala qaulil jadid yang mengatakan harus 40. Terus dirumuskan di sana boleh untuk ta'addud walaupun toh itu tidak ada hajat untuk ta'addud asalkan 40 orang atau minimal petang bolu siji sa imame. Ya napa Mas ngene iki Mas ya. Nek dibaca dalam kitab induk Syafi'iyah Raudhah Majmu' Mas ya, nyari muadzab itu Majmu', Raudhah, Nihaya, minimal Tufatul Mutajwis. Itu akan menentang kitab induk Syafi'i seperti ini. Kene Imam Syafi'i apa itu Aimatus Syafi'iyah sing mutaakhirin sing membolehkan apa itu ta'addul Jumat li ghairil hajat seperti ini. Bajuri misalkan ya syarate layu qorinu wa Jumatun lawan Mas ya wa idza qaranatha wa nasiyat wajabat alai duron wakila wajabat alaihim Jumatun kayak keterangan dek ingin. Tapi Ismail Zain kok wani seperti itu Mas. Nggone kitab karangan murid beliau Syekh Taifur Ali Wafa dari Al-Madura itu kitab apa jenenge Bulghatul Tulab wa ammatsani adalah fakhtiyaru saiki. Nah, tulisan ngono Mas. Jadi pendapat yang kedua berarti yang menjawazkan ta'addul Jumat itu adalah ikhtiar pendapat mukhtarnya Syekhina. Berarti apakah boleh nemu kula lah padha Mas gak oleh Mas. Monggo timbane wong-wong dipercaya gak Jumatan wong malam kok. Makane Ustaz Sulaiman itu pernah tanya, ya napa Pak iki? Ngen kula niku ana NU ni, ana Muhammadiyah, enek malih darmo gandul saniki. Ngedekne masjid dhewe, Pak. Dadi sak dusun iki Jumatane telu. Ya napa ngene iki? Jawabane gak apa-apa, sing penting gak ngedekne pura karo gereja lek yo. Lah nek pura karo gereja iki wafina turun perlu dibahas. Wong iki ya gak apa-apa, fikih itu dalam rangka untuk maslahatul umat kok. Lah ngono Mas ya. Nek nemen-nemen lho wong kampung sing lakone werna-werna, tak kae contoh dene kan. Sampeyan takoki gak oleh pendapat sapa? Syafi'i kenal sama Syafi'i lah gak kenal. Pol-pol Syafi'i dari Tebireng kenal. Wes, kenalin mek iku tok. Wes. Utawa Syafi'i Mbron. Lah baru kenal iku. Nah Imam Syafi'i karo aku jangan dia. Wes karo. Wis ngono Mas. Astagfirullahaladzim. Kon iku ngrasani wong dosa kon iku. Aku gak nyebut jenenge Mas. Gak apa-apa. Lah kan Mas. Wes untuk sementara ngoten dulu Mas ya. Dadi monggo kula. Fikih itu akan selalu apa Mas ya? Selalu berkembang persoalan itu. Makanya kula kan lebih cenderung apa yang diaturkan oleh Imam Ibn Rushdin, Muhammad Ibn Rusdi bin Rusdi Al-Hafidh itu dalam kitab Bidayatul Mustahid itu wan nusus muntahin wal masailu ghairu intiha.
Bagaimana kita menjawab masail yang berintiha dengan memakai nusus yang muntahin. Nusus muntahin itu nas yang ada dalam Quran dan hadis itu terbatas. Sementara persoalan ini selalu mutajadid setiap saat. Bagaimana kita mensikapi persoalan yang terus-menerus berkembang, sementara rumusan-rumusan hukum nasnya itu hanya itu dan itu saja. Ya napa Mas ya? Saman kan pernah ngaji karo kula kan, bisa mustahid itu. Kula mulai halaman nomor 1 sampai halaman 485 itu. Mun kula baca alon-alon walaupun tanpa belajar. Kula amati rumusan yang dipakai oleh Ibnu Rustin di sana itu rata-rata menggunakan pendekatan kias. Menggunakan kias, menggunakan pendekatan ilhaqul masail binal ghairiha. Atau menggunakan konsep am yang maksus, am yang yabqa. Ngono wae rumusane, tidak lebih dari itu. Makanya saiki persoalan ini loh Mas, saiki nek ana masalah kok sekiranya itu membutuhkan hukum secepatnya. Alah nek mazhab Syafi'i ana dhaif-dhaif itu aja yang terpakai. Ya, semono ae lho bina-binaan. Contoh saiki masalah sing terbaru Mas ya. Masalah membayar dam di Indonesia. Ya napa rumusan pembayaran dam di negara kita ini? Padahal ada 2 ayat langsung di sana. Hadiyan baligul Ka'bah hatta tahilla mahillau. Ada ayatnya seperti itu. Boleh pun ndak? Kula kok sarujuk yang boleh nih. Walaupun toh itu kelompoknya kelompok Hanafiyah, kelompok Malikiyah. Kula mau siap nih, ibarat Mas besok dibahas sumber sari tanggal 1 Muharram itu. Jadi ini Safiyah tetap tidak boleh, Malikiyah, Hanafiyah legal purna, itu saja yang kita pakai. Enak kan Mas? Enak, karena orang haji kadang-kadang gak duit baca Mas ya. Baru main misalkan ya. Untuk sementara kok ngerti Mas ya. Wes gak usah takut lagi Mas ya. Mungkin muzayyin gimana kok kudu ngadung ae. Gimana sayang? Maksudnya kamu deng? Enggak paham. Apa sih yang rame? Oh araring jamule ngono ya wis. Oh kepahamane araring jamule Mas Bandi. Piye kepala suku jamule iki? Selak turu karo sapa to Mas? Iya. Oh karo Ihya. Astagfirullahaladzim. Gimana sama Mas aja? Bon. Kalau tadi nggak contoh 3 Mas ya. Kalau contoh ini lagi misalkan Tarjih Nawawi, kadang tak tulis ya Mas. Misalkan kalau nggak contoh seperti ini, langsung melompat nongoni bab buri. Mau kan ubudiyah doai. Saiki nongoni akhwalu saksiyah. Ya Mas ya, bab munakaha. Nek pengen kitab kula pun rampung Mas, ada 16 jilid. Kitab Dhaul Misbah itu ada 16 jilid sarai. Nek sampean kepengin naskah sampean naskah gak apa-apa. Wes. Ndogone kitab niku, kitab Minhaj juga dalam bab Kitabul Qasmi wan Nusus. Enek lafaz seperti ini. Fa in tahaqqaqa nusuzun. Berarti nuzus dari nuzus itu puri Mas ya. Ketika nuzusnya zauja ini sudah tahakkuk. Tahakkuknya itu dengan imarah mesinnya. Dengan tanda-tanda ono imarah itu nuzus. Walam yatakarrar. Tapi tidak berulang-ulang wa'adho wahajaro. Napa artinya itu? Ketika zauja itu kok melakukan nusus nanggone silangan, tahakkuk lho nusus ini, cuma tidak sampai takarrur. Ya napa rumusane Rafi'i? Ya wis sampean tuture Mas, bojomu iku tuturono. Iya Kang Bandi ya. Masalah al-mar'atus sholihatu fi zaman kal ghurabi al-abqa. Wong wedok iku sing saleh nduk ngene zaman iki jaring wong-wong mubal gitu. Kula ndek tak cerita tadi Mas Bandi ya. Kula ndek wingi niku oleh undangan ngono Mas, ceramah kula. Nang Lamongan, ndek Lamongan. Jadi terkenal. Ya pokoke. Wes.
Tadi piyambake iku pertama kali iku nyerane manten kula nrimo sak maido hasanah dhek ceramah. Jadi perempuan yang soleh di hadza zaman ini bagian huruf yang atqa. Wangil gale wanita soleh itu tak jawab wayahe kula wae waktu. Kula nukil dua kitab yang sama. Kitab yang pertama adalah kitab At-Taisir Sarai Kitab Jamu Shagir halaman 555 juz 2. Nomor 2 kitab niku Faidul Qadir sing aran juga sama Muhammad Zaid Al-Manawi nyarai hadis arbaun min sya'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan. Janjane ta'rife sholihah itu adalah gak seperti itu kok Pak, tak mau gak podo sing sampeyan ngomong itu Pak. Sholihah itu dalam kriteria tafsir tafsir hadis. Mboten sarku tafsir bahasane. Tafsir hadis mboten kok sarku hadis lho. Bahasane lagi tafsir al hadis adalah kriterianya diniyah jamilah. Perempuan sholihah itu Mas Rio ya. Perempuan yang sholihah itu kriterianya cuma dua. Satu diniyah, nomor dua jamilah. Pertanyaan nih, jamilah itu objektif atau subjektif? Kalau jawab tidak objektif, subjektif, tak objektif, tak jawab subjektif. Paham bahasa-bahasa ngoten iki. Jadi Pak Yai ini teko langitan mau meneng dari Lirboyo Pak. Lirboyo mau meneng. Pikirannya jangkrik. Jadi apa yang diomong nih Pak Yai dinasah semua itu babah wis Kak. Wis. Jadi nopone itu jamilah itu kriterianya adalah sholihat. Sholihah itu jamilah diniyah. Pokok dhek iku agamane kuat, nomor loro jamilah itu sholihah sudah. Wa aksuhu berarti wong lanang soleh itu kriteria diniyun Mas ya. Karo sholih apa iku? Jamilun. Lah standari jamil karo jamilah ini makin pasangane Mas. Gak percaya wong-wong. Akhirnya tak kai satu contoh. Kula kemarin juga waliman nduk tandes. Mudawirul muqassimul awqat itu kala wal abaiku wan nama dijusaniya ngono Mas ini qira'atuna tayassara minal Qur'an wa ila hadratus Syekh Al-Mukarram fal yatabaddal apa maskura sawe Mas endi sire sing qori iki gak maju-maju. Ternyata qori dereng hadir Mas. Gurung hadir wis fal yatafaddal maskura. Tak tambah ai ala musatikum. Ngono Mas ya. Lah iki ngono bahasa Arab Mas ya. Sawe hampir seperempat jam Mas. Ngenteni. Bar ngono hadir betul. Kula langsung ngelus dodo Mas. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti Allah. Pak Yai ini tuh Al-Mukarram Al-Hafiz Mas. Hafid Quran, hamil Quran biambai. Posisi ini sami nih Mas biambai. Diapit oleh dua zauja sing awal Mas. Bojone sami ini daukur kayak Luna Maya ngono. Sijine kayak Luna Maya, sijine kayak Cut Tari. Wes. Apa guyu gacang guyu kowe. Jadi ngawal Pak Yai ini Mas ya, cuwi sampe digandeng tangane pikirku, matane aku. Wes. Loh, terus pertanyaannya Mas Jan delok kondisi ini sampai bisa nyawang dewi. Apakah piyambake beliaunya ini bukan sholih? Oh, terlalu sholih. Dinin, wis diniyun sudah. Nomor dua jamilun secara subjektif. Lah ya kan subjektif lagi, mboten objektif. Subjektif mungguhe zaujai loro ini. Engko enteng bape arek-arek iki. Sanjan to, oh dilu-dilu. Wah. Weh, astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa kira dong. Lah yang ngono Mas ya. Lah saiki kula lanjutkan saiki ya. Ketika mungkin ya Mas ya zauja itu kita temukan ada imaratun usus. Muhaqqaqan sudah.
Ya apa sih mas? Kan apa itu tasawur daripada nusuzan yang muhakokon itu. Jadi imaratun nusus itu bisa dibuktikan dengan imarah. Ana tondo-tondo nih. Wong biasa ini, wong lanang itu isu-isu disiapne kopi. Jadi gak mas Mandi. Yo didukne banyu tapi dikerono silite panci. Wes, ngerti Sleman ya arang ya angus sih mas digawe kopi nih wong lanang ya watuk tuh mas Mandi. Wes, kursi sing gawe matlaah biasa sak bendina dipasangi permen karet misalkan kayak ngene iki diomongi jawabi. Enggak kasar mas ngoten iki. Iki berarti tahakkuk imarah sudah aba wastakbar itu kan. Qur'ane kan aba wastakbar wa kana minal kafir niku cara Al-Qur'ane Mas. Ini namanya nusus yang muhakkokon tapi hanya temporer. Boten kontinu, cuma temporer. Bagaimana rumusan hukum fikih? Ya wis, Rafi mengatakan wa'adha wa hajaro. Tuturono bojomu itu. Nomor loro di samping apa iku? Awadha hajaro. Aja dijak turu sak kamar. Ya anil maja, jadi aja sampai jak turu ngono nek dek turu kamar awakmu turu ndek nggon sofa to ngarepe TV. Nomor loro aja tegur sapa sampai 3 hari lakon Mas ya. Wala terus nih wala yadribu. Tidak boleh kamu memukul istrimu yang seperti ini. Ditarjeh karo Nawawi karo Rafi'i wala yadribu fil azhar. Saman cross check nangkin dalam kitab Al-Wajiz atau kitab Al-Muharrar. Lah saman menemukan kata-kata seperti itu. Napa kata-kata fa'in tahaqqaqa nusuzun walam yatakarrar wa'adha wa jaro fil madja'i. Hajar fil madja itu juga dijak turu bareng. Wis ngono Mas, wong wedok iku nek ana gluduk ngono Mas ya. Nggele pasangan iki lho Mas. Tuwar Mas ndak ngono. Wes wedi deh. Apa nek carane ngene Mas Pandi? Kalau tikus tuntung ya Mas ya. Ngerti ya. Tikus tuntung iku siraman karo bensin wes. Engko nek turu dhewe sumeten ngono obongen tikus tuntung lak meluweh nang ndi Mas ya. Ya wes, utawa LPG-ne iku ngabasno terus sumeten karo korean. Mesti wong wedok lak nyuwing-nyuwing ngene golek sing lanang. Gak percaya, tau nglakoni, Bos. Wes ngono Mas Andi ya. Wala yadrib rumusannya fil azhar, tidak boleh dzarbun. Ini tarjehnya yang dipakai oleh Rafi'i dalam Al-Wajiz. Dalam apa Al-Muharrar yang tentunya juga disebutkan oleh Ghazali dalam kitab Al-Wajiz, tidak boleh dzarbu. Enggak boleh dipukul perempuan semodel ini ki. Tapi Nawawi dalam kitab Minhajnya ada istidraku tasih di sini. Apa taskai? Kultu al-azharu yadribu. Azhar yang pertama itu sudah azharnya Rafi'i. Dikatakan menurut azhar versi Rafi'i enggak boleh dzarbu. Tapi oleh Nawawi diazhar pula dalam kitab Minhaj boleh untuk dzarbu. Terus yang kita pakai siapa ini Mas ya? Nenek pertanyaan yang ngono tak jawab. Sampeyan buka ndok ngene kitab ya Anatoli bin Muqaddimah juz awal halaman 19. Mungkin sampeyan akan menemukan kalimat seperti itu. Wa'lam annahu sayadkurul musannaf fi babil fatwa wal qadha buri annama annama apa yahkumu wa yuftabihi adalah ma itafaqo alai Nawawi Rafi'i. Jadi apa yang dipakai untuk mengfatwakan memberikan rumusan hukum dalam mazhab Syafi'i itu bahasane wong saiki proses implementasi hukum, ngono Mas ya. Itu mungkin adalah ma itafaqo Rafi'i Nawawi. Ketika keduanya tidak ittifaq, maka yang dipakai adalah maqalahu Nawawi. Ini Nawawi gak komentar ya maqalahu Ar-Rafi'i. Ini kedua-duanya gak sampai komentar, ya digeleki maqalahu Al-A'lam
Ketika alam kok tidak ada, ya kita cari yang aurok dan seterusnya, ono urut-urutane Mas. Ya tahu maca Gus sampean. Mas, awakmu maca apa Mas? Komik kae lho. Astagfirullahaladzim. Wes, niki jamnya sudah habis Mas. Sebelum kula tutup, ya mungkin ben ana sanggahan kali omongan kula Mas. Wes, los mawon wes. Nek sampean gak cocok ngajungo, ngono lho. Enak kan kula niki. Nek kula gak iso jawab, kula PR kanggo besok malam Sabtu. Mari salat Id. Mungkin dari Mas Fajar mungkin. Iya Mas Fajar, sudah dah. Bunda. Monggo Mas. Monggo yang berkacamata dari kulon itu, mungkin ada kejanggalan ini. Iya, gimana? Oh, jangan langil Mas ini, takut Mas ya. Gimana? Itu kenapa rasanya dari kan bawahnya laut dan tasar nih? Iya. Tasar. Itu kan kalau dikatakan apa? Kan ada pola rumah, ada bakar rumah. Kan kita di dalam Syafi'iyah itu kan ada dua. Kalau enggak setelah muhtasar, kalau enggak sebelum muhtasar. Dan yang boleh digunakan itu yang bakar rumah. Ketika itu setelah Muhammadiyah, setelah kalangan Imam Ghazali, alasan tidak diperbolehkan yang menggunakan qoblal motor. Qoblal apa Mas? Nek kula prasa kula ngomong kula dan kula insyaallah mboten iku kula, mboten lali. Duka malam apa kula sudah ngomong seperti ini. Kutubul mutaqaddimin, kula malah ngomong seperti itu. Kutubul mutaqaddimin itu tidak boleh untuk kita amalkan kecuali ba'da taftis wal bahs. Mutaqaddimin ulama salaf dan ulama kholaf, versi akidah dengan versi fikih tidak sama, nggak bodoh aja. Nek ulama salaf versi teologi akidah itu adalah ulama-ulama yang kurunnya itu kurun emas, gampangan itu Mas ya, kurunnya sahabat, kurunnya nabi, sahabat, tabiin, tabiin, garis miring berarti kurun 400 Hijriah. Ba'da 400 Hijriah itu namanya ulama kholaf. Wes. Tapi nek fikih tidak seperti itu Mas. Fikih itu ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Tapi ulama kholaf fikih dalam fikih namanya mutaakhirin. Ulama salaf itu adalah ulama-ulama yang disebut mutaqaddimin, yang kurunnya itu adalah qabla Rafi'i, qabla Nawawi. Jadi ba'da Rafi'i, ba'da Nawawi itu namanya ulama kholaf, ulama mutaakhirin. Ini loh guys. Semua kitab yang dikarang di masa mutaqaddimin, ulama salaf versi kajian fikih itu makin nggak semerta-merta bisa kita ambil untuk diambil fatwa atau buat urusan hukum, tidak boleh. Sampai kok merujuk dong kitab al-um, oh tidak boleh Mas, haram kamu, tidak boleh kamu. Ngapa al-Buaiti ya kalah, Harmalah juga nggak boleh, kitabnya Abu Thawr al-Kilabi juga nggak boleh, atau Mawardi lagi padahal Mawardi yang hidupnya adalah setelah Syafi'i juga tidak boleh sebelum ditaftis dan dibahsu oleh Nawawi dan Ar-Rafi'i. Ngono lho Gus. Makanya makin sampean baca-baca Muqaddimah itu secara lengkap lah ngomong. Sebetulnya ulama Syafi'iyah yang duwe potensi jasa besar memberikan tarjih di dalam masalah mazhab itu awal dulu adalah Rafi'i ini. Rafi'i baru dilanjutkan oleh Nawawi. Jadi kitab-kitab yang disusun dirumuskan hukumnya qabla dua orang ini Mas ya, gak oleh, tidak boleh. Gak oleh Mas kita amalkan, tidak boleh. Betul tidak boleh Mas. Sehingga kula pernah ngomong seperti ini. Di antaranya adalah kitab Al-Muhadzab. Kula kan pernah ngomong seperti itu. Jadi rumusan hukum yang sampean buat kuliah dengan menggunakan materi fiqhul muqarrin ala muhadzab itu semuanya tidak boleh dipakai. Mengapa nggak boleh dipakai? Karena kitab itu ditulis donggone kelompok mutaqaddimin, baru boleh dipakai ketika mungkin rumusannya sudah sampean clearkan dengan kitab Al-Bayan
dan kitab Al-Masmu' Al-Bayan karangan Imroni, Al-Masmu' karangan Imam Nawawi. Sebelum sampean buka-buka dua kitab itu muadzab, no, nggak bisa, nggak boleh mas kaya ngono iku. Lalu nggak boleh, iku boleh campur aduk antara wajah-wajah dari Ashabus Syafi'i yang belum ada tarjihnya. Iku nih awak dewi menggunakan sistem dan etika bermadzhab mas. Lah awak dewi los-losan, lah usah. Terus terang awak dewi. Bahasa masail muadzab oke, mabadi fikih monggo, fikih wadhik monggo. Makanya awal-awal berdirinya FMBP Jawa Madura untuk Sumbersari itu rumusannya kan lucu-lucu mas ya, lucu betul, tak anggap lucu. Aku langsung ngedekne FMBP Sumbersari itu. Mereka perumus-perumus dan apa itu musakheh menolak rumusan dalam kitab fikih Islam. Mboten kersa. Jarine apa? Talfek bainal madzhab. Tapi nek kapan basul masail gunane mabadi fikih karo fikih wadhik kersa. Awak-awak dhewe sing perumus muda ngono ya nguyut tok mas ngene iku. Lah iya ana wong kok tolole nemen aku ya Allah, aku kapan matine wong-wong kaya iki. Sehingga awak dhewe iki nang munggah ke atas ya. Iki nek durung mati wong-wong iki awak dhewe tetep yom-yoman aku astagfirullah. Guyon Mas Wandi kaya ngene iku. Ternyata ya mati temene Mas Wandi. Astagfirullahaladzim. Guyon Mas kata niku. Dadi mboten aku kitab itu. Makane sampean mangkin kok perbandingannya Al-Um dan Mutamuzani. Sampeyan Mas masih ngentekan rokok orang cepet gak mungkin clear kok. Tak contoh nih misalkan ya. As-siwaku utawi siwakan ndogone Al-Um. Mangkin delok Al-Um wajibatun ala kulli muslimin. Siwak itu rumusannya wajib nduk Al-Um lho ya. Terus ya napa Mas ngene iki wajibatun ya ndogone as-siwaku wajibatun ya. Ya napa Mas ngene iki? Jawabane bocorane kula dhewe lan bocorne sih. Kalamul mustahid binisbat kepada mukallaf adalah termasuk kalamun musmal. Sama dengan kalamullah wa kalamur rasul binisbat kepada mustahid itu termasuk kalam yang musmal. Tidak boleh kos mau muhadzab saja kita ambil langsung, tidak boleh, apalagi nanggone Al-Um. Lah sing ngerti nusus-nusus seperti ini mutaakhirin diantaranya adalah Ibnu Hajar. Ngerti nusus Syafi'i, masing-masing nas yang ditulis Syafi'i dalam kitab-kitabnya itu Ibnu Hajar kan paham lebih luas untuk ma'rifatun nusus. Akhirnya beliau memberikan rumusan yang dikendakkan dengan wasiwaku. Napa niku? Wajibatun itu adalah rumusannya padha Fathul Qorib. Fathul Qorib niku lho. Napa rumusane? Wasiwaku mustahabun. Lah ngono Mas. Dadi ini lafaz wajibatun jadi mustahab. Siapa yang meriwayatkan nasnya Syafi'i seperti ini? Ya dia sih. Ibnu Hajar kan. Misinya melalui praktek wa mayyat tapi ghairu sabilil mu'min, mestinya kan dia melalui rantai mata guru satu nih Mas ya. Akhirnya nyampe penafsiran seperti itu. Wal jama'atu wajibatun. Wal muradiyah adalah sunatun muakkadah. Lha ngoten niki lho Mas ya. Dadi mboten saged ku sementara ya. Sampeyan aja niru madzhabe Pak niku lho ya. Pak Muhammad dia kemarin itu tak critakno itu. Dia itu Muhammad ya asli, tapi saiki culane Muhammad NU. Lah apa kok Muhammad NU? Karena bojone ketua muslimat. Kula diundang pengajian nang Langgari kono 4 jam Mas kula ngomong iki. Dia lungguh nisor kula wong NU ngaji nek kelompok Muhammadiyah. Dia iku nggo buku tulisan karo pulpen. Dadi kula ngomong iku dhek matet terus Mas. Tak jawil, kulaan dah kon iki aku. Kulaan terus kon dolun diarep kowe aku. Iku nang ngarepe jamaah iku. Kulaan kon aku. Astagfirullah. Sepurane Pak Keprujut omong aku. Mari acara ngono seremonial nduk omahe dhek. Dadi nang ngarep omah nduk meja belajar itu Al-Um.
Halo Mas, iki terjemahan tak apa iki? Mboten tak bahasa Arab. Iso maca? Gak iso kata iki ya. Astagfirullah. Wong Muhammadiyah iki cekelane halo, makane sesat deh. Astagfirullah. Nyantai Mas tenang Mas ya. Wes Mas sementara ngoten dulu nggih. Mun jam 10 Mas ya. Tadi malam Sabtu gak libur Mas ya. Ndelok keadaane Mas ya. Dek mungkin dek beli yang mangan daging kurban ya selibur sih kamu tuh. Dan Mas Ali, assalamualaikum.